Semuanya, kembali lagi bersama gue Betari Kismanegoro di episode pertama podcast buku Lembaran Pelajar Dana Pribadi Tanpa Beasiswa Tetap Bisa. Kali ini gue ditemenin sama penulis di bab pertama buku LPDP, Kresna Siagian. Hai Kres, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Apa kabar teman-teman? Baik, baik. Gimana nih lagi ada apa nih di Jakarta yang lagi seru, yang cerita dong. Coba buat teman-teman yang mungkin nggak di Indonesia atau nggak di Jakarta nih. Oh iya nih, ini kan karena pembaca buku kita kan nggak cuman orang-orang di Indonesia, walaupun kebanyakan seperti itu. Tapi mungkin gue mau share nih buat teman-teman juga sekalian cerita lucu tentang MRT yang lagi hits banget di Jakarta. As we all know, kita kan udah punya MRT nih dari sekian puluh tahun semenjak merdeka gitu. Tapi sekarang tuh memang seperti smartphone yang sering kali tuh perangkatnya atau instrumennya tuh lebih pintar daripada penggunanya gitu. Kemarin atau hari ini banget sih sebenarnya sih, itu lagi heboh banget soal orang yang piknik, lu bayangin Piknik di mana? piknik di depan apa namanya gate dari MRT-nya. Jadi kayak misalkan di Paris gitu kan, kalau lu naik metro gitu kan dia ada yang automatic gate kan yang akan kebuka gitu kan. Dan Ya itu kan betul. nggak diciptakan sama apa namanya orang yang ngejagain kayak busway kita kan. Nah, itu tuh mirip banget sama MRT, although gue belum naik ya. Cuman kalau gue lihat dari gambarnya tuh mirip banget. Dan orang tuh piknik di depan situ. Gue kayak, man please, masa nggak ada tempat lain buat piknik gitu. Kayak aduh. Dan itu nggak mengganggu pengguna MRT lain yang kalau mereka mau turun atau masuk ke MRT-nya. Of course dong, maksudnya kayak lu menghalangi jalan, padahal kan itu tuh udah ada line buat lu naik turun, jadi lu mesti agak ke pinggir, ya kayak di Jepang, kayak di Dubai gitu loh, yang benar-benar ada line orang buat naik, ada line orang buat turun, jadi kayak lo menyamping kalau mau naik kan, tapi tuh mereka pas banget di tengah-tengahnya, jadi kayak aduh sayang banget gitu loh, kita udah punya teknologi secanggih itu sekarang, after all this time, tapi malah jadi sulit gitu loh, karena kita masih punya budaya yang quote unquote terjajah gitu. Berarti ini nunjukin banget sebetulnya quelque part apa in some way orang Jakarta tuh itu banget ya kreatif gitu. Mungkin ini juga bisa jadi catatan Iya, gitu untuk Pemda. Oke, sekarang kita punya MRT, taman buat pikniknya kapan nih? Ya nggak sih? exactly. Maksudnya kayak gue sih berpikir gini loh. Nih kalau aja nih bangsa kita punya exposure lebih untuk kuliah ke luar negeri, ya. Yeah. Eh, Apalagi tanpa kayak buku kita dan teman-teman pasti bakal nanti lihat gitu loh bahwa itu sebenarnya ini mirip banget MRT kita tuh dengan desain-desain MRT di negara-negara maju gitu kayak di Jepang, kemudian kayak di Prancis, terutama di Paris gitu, di kota-kotanya. Ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong desain nih, Kres, ya lo bener banget nih desain MRT di Jakarta dari foto-foto yang gue lihat mirip banget nih sama MRT yang di luar negeri. Apalagi advantage buat kita adalah MRT kita kan baru dibangun sekarang nih tahun 2000 ya sejak tahun 2017 ya kurang lebih. Sedangkan MRT di negara lain itu udah dibangun dari awal tahun 1900. Jadi teknologi kita sebenarnya lebih canggih akhirnya. Walaupun kita kesannya telat nih. Iya, makanya gue berharap sih sebenarnya kalau misalkan nanti mereka punya exposure ke luar negeri untuk kuliah gitu dan menerapkan apa yang kita ceritakan di buku kita buat teman-teman yang belum beli mungkin agak roaming, cuman ntar setelah beli pasti ngerti itu tuh nggak akan terjadi seperti itu karena mindsetnya pasti akan berubah buat. Ya, jadi promosi buku nih ya. Nah, ngomong-ngomong buku LPDP nih, lo ada nggak hal-hal yang mau lo share yang nggak sempat lo tulis nih di buku? Karena di buku ujung-ujungnya kita juga nggak nulis banyak hal ya. Maksudnya kita terbatas gitu, berhubung kita 12 orang. Ada nggak nih yang mau lo share? Oh banyak banget sebenarnya. Cuman kalau misalkan gue bisa share satu nih yang paling penting adalah apa yang gue dapatkan selama berkuliah di luar negeri itu yang bisa gue aplikasikan di Indonesia setelah gue kembali. Itu sih yang pengen gue share ke lo dan teman-teman lainnya. Oke, Gitu. apa aja nih contohnya nih, Kres, yang bisa lo bawa dari Belgia nih terutama? Menurut gue pribadi ya, keuntungan paling besar ketika lo bisa berkuliah di luar negeri ini teman-teman adalah bukan apa yang lo dapatkan selama lu duduk di bangku.
perkuliahan atau di bangku kampus gitu. Bukan dari buku justru kalau menurut gue, to be quite honest gitu kan. Tapi apa yang lu encounter setiap hari dengan kondisi yang sedemikian rupa berbedanya dengan Indonesia. Contoh nyatanya misalkan kita tadi yang MRT. Kenapa kita bisa di luar negeri itu tertib, tapi setelah di Indonesia nggak tertib gitu. Itu bagi orang-orang yang pernah keluar negeri. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak pernah keluar negeri? Itu contoh umumnya misalkan. Tapi kalau gue pribadi nih, Bitari teman-teman, gue akan share bagaimana pengalaman gue di luar perkuliahan yang membantu gue banget untuk menjadi orang yang berguna bagi sekeliling dan terutama pekerjaan yang saat ini gue sedang lakukan gitu. Jadi kalau misalkan boleh nih gue share sedikit ya, gue sekarang ini sudah lebih dari setahun berada di negara plus 62 ini, karena gue balik itu dari bulan November 2017 gitu. Dan gue tuh start kerja di perusahaan joint venture antara perusahaan Inggris dengan perusahaan Indonesia selama 2,5 bulan. Kemudian sekarang bekerja bagi perusahaan startup dari Silicon Valley gitu. Dan gue beruntung banget karena ketika gue sekarang bekerja ini, apa yang gue dapatkan selama gue di Belgia di luar dari perkuliahan sangat membantu gue untuk survive. Contoh sederhana gini, gue belajar political strategy and communication, but right now I'm working as an account executive for a fintech company yang mana sangat berbeda dengan apa yang gue pelajari gitu. Tapi gue survive. Kenapa? Karena gue banyak belajar hal di luar itu. Lewat mana? Lewat interaksi gue dengan orang-orang sekitar. Karena kalau gue hanya berinteraksi dengan teman-teman yang ada di kampus yang sama, yang gue dapatkan hanya perspektif dari orang-orang yang sedikit banyak similar dengan gue. Tapi karena gue sempat juga kerja magang gitu di KBRI, di coffee shop, I met like orang dari mana-mana. Jadi gue bisa tahu nih gimana sih kebudayaan atau gimana sih kebiasaan orang-orang. Contoh kayak gue pertama kali itu interview di perusahaan yang joint venture tadi sama orang Korea yang lama tinggal di Singapura gitu. Kebetulan selama gue di Belgia juga gue sempat berinteraksi banyak dengan orang Singapura gitu. Jadi sedikit banyak gue tahu budayanya walaupun sama-sama Asian ya, tapi ada bedanya juga gitu. Terus juga gue interview lagi waktu itu dulu sama orang dari UK gitu. Mereka mereka tuh kan kebetulan banyak di kampus gue, jadi gue tahu gimana menghadapi mereka, bahwa mereka tuh orangnya tuh gentle, kemudian straightforward gitu. Dan mereka semua bertanya, lu yakin nih mau kerja di perusahaan ini? Padahal gelar lu itu politik gitu. Kenapa lu nggak masuk politik aja? Dan gue bilang, politik itu yang memang sempat salah di Indonesia dan mungkin sampai sekarang menurut gue salah. It's not science. Politik is an art on how to get something from someone gitu loh, somewhere and sometime gitu kan. Dan itu yang sebenarnya gue sangat pelajari di luar negeri. Jadi gue cerita ke mereka bahwa gue itu tuh survive gitu loh. Gue survive di macam-macam kondisi. Jadi tantangan gue sekarang ini kalau gue diterima kerja akan gue lampaui atau gue lalui dengan excellent gitu loh. Kenapa? Karena gue punya banyak pengalaman. Gue ceritain tuh pengalaman gue jadi barista yang sebelumnya tuh gue nggak pernah sama sekali punya pengalaman jadi barista. I barely knew coffee gitu loh, yang gue hanya minum kopi sasetan doang. Tapi gue bisa jadi barista. Kenapa? Karena gue punya yang namanya can do ability. Gitu. Itu gue develop dari kuliah di luar negeri tanpa beasiswa. Kenapa? Kalau lu nggak punya can do ability, lu hanya bisa melakukan hal-hal yang lu biasa lakukan. Tapi kalau lu punya can do ability, hal-hal baru pun bisa lu lakukan dengan baik. That's one. Itu. Kemudian keinginan untuk belajar. Itu dua. Kalau lu punya can do ability, belum tentu lu punya keinginan untuk belajar. Karena kalau misalkan lu punya keinginan untuk belajar, lu bisa survive gitu. Lu mau untuk memulai pembelajaran hal baru gitu. Terus juga lu mau untuk menggali lebih dalam, kemudian lu mau meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk mempelajari hal baru. Itu pun juga gue dapatkan selama gue berkuliah di luar negeri yang tidak ada hubungannya dengan perkuliahan, karena gue belajar HI dulu. So politik itu bukan hal yang baru buat gue, tapi itu gue develop ketika gue di luar kampus
gitu. Kemudian juga pengalaman-pengalaman hidup gue yang gue ceritakan tuh menjadi inspirasi bagi mereka untuk menerima gue gitu. Karena mereka lihat bahwa oh gue ini orangnya akan survive gitu. Karena gue udah melakukan banyak hal yang mana tuh menurut mereka tuh unik dan ya nggak akan kepikiran gitu. Kemudian setelah gue resign dari perusahaan itu, gue juga sekarang kerja di buat perusahaan US dan untungnya gue udah pernah ke US. Dari mana? Dari kegiatan gue di PPI, bukan kegiatan perkuliahan. Jadi gue tahu sedikit banyak interviewer gue dari Washington. Gue udah bilang, maksud gue bilang sama dia, gue udah pernah ke Washington. Jadi lebih cair gitu, lebih cair. Terus dia nanya buat apa? Oh, kegiatan apa namanya kemahasiswaan nggak atau kuliah nggak? Oh, gue bilang bukan gitu, beda banget. Ini nggak ada hubungannya dengan akademik gitu, walaupun memang semuanya pelajar gitu. Tapi ini hal Jadi baru. Jadi berdasarkan experience lo ini, lo bisa jadiin experience ini sebagai icebreaker lo ketika lo ketemu orang-orang yang gak hanya orang Indonesia ya, tapi orang dari berbagai belahan dunia gitu. Exactly gitu. Jadi kayak teman-teman semua mungkin bingung gitu. Apa sih gunanya? Tapi nanti teman-teman, kalau misalkan kalian itu sudah bertemu dengan banyak orang, icebreaker itu sangat penting. Apalagi kalau misalkan lo itu tahu daerah mereka seperti apa. Ketika misalkan di Indonesia lo ketemu sama foreigner atau orang yang punya exposure untuk kuliah di luar negeri dan lu pernah ke negara mereka, semua hal akan lebih mudah. Iya. Atau mungkin tanpa perlu mendatangkan negaranya, tapi karena lo kenal, misalnya, gue juga punya teman dari negara ini, dari negara lo misalkan, dan dia dari, siapa tahu dari kota yang sama, atau pokoknya lo bisa menemukan conversation yang bisa bikin kalian tuh related gitu ya. Exactly, betul betul betul. Gue setuju banget tuh, karena Ya. maksudnya kayak itu hal-hal yang sebenarnya lu nggak dapetin gitu di luar negeri. Kalau lu cuman kayak belajar 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 doang gitu. Jadi kayak sangat membantu lah. Dan banyak hal-hal lainnya yang sebenarnya tuh lu nggak sadar lu sudah pelajari di luar perkuliahan. Contoh kemandirian gitu loh. Itu hal yang menurut gue tuh sangat membantu ketika lu bisa survive setelah kuliah di luar negeri dan balik ke Indonesia misalkan untuk bekerja, lo akan jadi orang yang lebih mandiri. Lo nggak apa namanya ya, nggak manja gitu. Kayak Betul. misalkan kemana-mana pengennya itu lo naik Gojek, for example, silakan ya kalau mau disensor ya, tapi ya udahlah ya. Terus habis itu lo Udah apa keceplosan. namanya, nggak apa, karena semua orang udah tahu lah, dan kita harus bangga bahwa kita punya unicorn gitu di Iya. Indonesia gitu kan, salah satu dari 4 unicorn yang akan jadi dekakorn katanya kan. Nah, tapi kayak itu tuh kemandirian tuh lu bisa benar-benar sendiri semua, lu kayak nggak usah berpangku tangan gitu. Kemudian timing tuh penting banget gitu loh. Kalau misalkan lu meeting lu nggak terlambat. Kemudian kayak nggak ada tuh alasan-alasan lain kayak misalkan, hey sorry gue terlambat, gue lagi power nap tapi jadi over nap gitu misalkan. Jadi nih, Chris, yang gue tangkap dari pesan-pesan yang lo mau sampaikan tadi, sebetulnya ini juga seperti apa ya, seperti penjelasan yang lebih luas lagi dari, gue boleh ya kasih cuplikan satu kalimat aja nih dari yang lo tulis di buku lo. Sekarang ini nyambung banget nih. Lo tulis di buku lo, menurutku salah satu keuntungan terbesar berkuliah di luar negeri bukanlah kita jadi bisa membaca lebih banyak atau menulis lebih baik, tetapi akses dan koneksi kita yang menjadi lebih luas dan seakan tidak terbatas. Exactly. Because connection Well and talk banget, well information talk. are the most important things right now. Jeffrey? Ya, c'est vrai. Dan ini nih, tadi lo sempat mention PPI ya, ketika lo sempat ke US untuk acara PPI. Buat teman-teman nih yang bertanya-tanya, kenapa sih Kresna yang kuliah di Belgia sampai ke acara PPI di Amerika? Jadi teman-teman, Kresna itu pernah jadi ketua PPI Belgia, dan Kresna juga pernah menjadi koordinator PPI dunia untuk wilayah Amerika dan Eropa. Itu alasan kenapa waktu itu lo aktif banget nih di PPI, gak hanya di PPI negara lo, tapi di PPI dunia dan PPI Amerika Eropa ya, Kres. Nah, Betul. ngomong-ngomong PPI nih, boleh nggak cerita dikit aja nih gimana sih pengalaman lo uh, dengan per PPI-an ini antara sekolah lo, karena kan tentu PPI itu seperti organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya, pasti kalau misalkan ada acara atau lo untuk menjalani program-program aja makan waktu ya. Nah, gimana caranya lo, coba cerita deh tentang apapun itu yang ada di pikiran lo, atau gimana caranya lo ngebagi waktu antara lo sekolah, lo kerja, lo di PPI, dan PPI-nya bukan bukan kelas kelas wilayah ya, kelas kota, tapi ini kelas negara dan kelas dunia gitu.
Cerita dong, Kres. Oke, jadi gini Betari teman-teman. Sebenarnya mungkin sekedar konteks doang gitu ya. Menurut gue tuh sebagai anak politik dan apapun itu jurusan lo, kalau lo kuliah di luar negeri, lo harus punya exposure terhadap kegiatan non akademik. Itu yang paling penting. Mau itu PPI, mau itu kelompok studi misalkan, atau misalkan magang dan lain sebagainya, itu terserah. Karena apa? Sampai sekarang kita tetap masih banyak berhubungan dengan manusia, walaupun teknologi AI sudah maju sekali gitu kan. Tapi tetap sampai sekarang, terutama di Indonesia, yang namanya hubungan intrapersonal dan interpersonal itu sangat penting. Jadi makanya kemarin gue memutuskan buat aktif di PPI gitu. Kemudian kenapa PPI itu harus banget menjadi highlight nih ya kalau menurut gue, karena itulah tempat kita untuk berkontribusi bagi bangsa. Ini bukan ngomongin hal yang apa ya klise gitu loh. Tapi kalau menurut gue itu tuh kita di luar negeri tuh harus bisa memikirkan walaupun singkat apa sih yang bisa kita kontribusikan bagi Ibu Pertiwi gitu. Jadi teman-teman mungkin bilang bahwa ngapain sih ikut PPI-PPIan, buang-buang waktu apa segala macam. Memang waktu itu akan buang waktu gitu loh. Maksud gue ketika lu menjabat tuh akan buang waktu. Orang prinsipnya aja namanya Leiden is Leiden. Memimpin adalah menderita gitu. Jadi nggak akan enak. Tapi apa yang lu dapatkan setelah itu kebanggaannya. Gue dulu sama Nadi juga, salah satu penulis juga, itu bikin yang namanya kamar pelajar teman-teman, Betari. Pernah nggak dengar Apa kamar tuh, pelajar? apa tuh kamar pelajar, Kres? Kayak Airbnb versi pelajar, membantu para pelajar-pelajar yang kesulitan ketika mendapatkan kesempatan conference di luar negaranya, supaya bisa nyari tempat tinggal murah. Couchsurfing yang bertempat atau mengambil tempat di kos-kosan atau apartemen pelajar Indonesia lainnya. Itu gue bikin, itu untuk membantu teman-teman yang lainnya. Gitu. Ada lagi forum PhD, hanya untuk mahasiswa PhD yang seringkali itu nggak punya platform untuk mengakomodir keinginan mereka, untuk menunjukkan apa sih hasil karya mereka. Itu yang kami buat untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia, terutama kepada mahasiswa Indonesia yang di luar negeri. Itu berat banget waktu dulu teman-teman. Kayak juggling waktunya tuh setengah mati, apalagi kalau misalkan teman-teman tuh aktif di level region, perbedaan waktu itu mungkin hal yang terdengar sepele tapi berdampak. Ya cobalah teman-teman atau Betari LDRan gitu sama orang di Indonesia. Right now gue meeting aja tengah malam kan, ngikutin jam-jam teman-teman uh, dan Betari terutama yang di Eropa gitu. Itu baru satu. Gimana kalau misalkan meetingnya banyak banget? Dan gimana sih cari bagi waktu? Itulah yang kita akan dapatkan ketika kita di luar negeri juggling dengan banyak hal, nggak cuma belajar, bet gitu. Ya. Nah, Ketika di ini Indonesia, kembali. Ya, sorry, gue Kres, sekarang sorry. nggak masalah. Jadi ketika di Indonesia sekarang gue kerja kan buat perusahaan US kan, jadi jam kerja gue terbalik gitu. Gue kerja tuh bisa dibilang tuh malam sampai subuh, dan kebanyakan itu juga kadang dibutuhkan di jam kerja Indonesia. Dan itu membantu banget karena gue udah punya pengalaman meeting online. Gue tahu hal-hal kecil loh yang berdampak sebenarnya. Contoh nih ya, simple banget tapi mungkin teman-teman nggak ngerasa. Ketika lagi online meeting pakai Google Hangout atau Skype, baiknya adalah orang yang tidak berbicara matikan mic. Dan itu nggak diketahui sama banyak orang. Padahal tuh menimbulkan feedback, misalkan suara bising gitu. Itu hal yang nggak diketahui dan untungnya gue sudah merasakan pada saat meeting online di PPI gitu. Padahal itu Bagaimana hal betul? sepele aja jadinya jadi hal yang berguna banget ya. Exactly, karena ya maksud gue lu nggak akan pernah merasakan dan bahkan kolega-kolega gue yang lainnya itu mungkin nggak tahu karena nggak pernah merasakan itu. Ya. Gue mau meminta pendapat lo nih. Bagaimana menurut lo tentang persepsi orang-orang yang karena gue kenal berbagai, gue juga di sini kenal berbagai apa ya, berbagai tipe pelajar Indonesia ya. Ada yang kayak gue juga waktu baru nyampe kota Lyon di Prancis, gue juga gue harus aktif PPI tahun pertama, gue harus sekretaris PPI sorry bukan PPI Prancis, PPI Lyon gitu-gitu, bikin acara segala macam. Tapi ada juga yang memilih untuk gue keep distance sama PPI karena gue mau integrasi nih, gue mau
gue mau bergaul dengan orang-orang lokal atau pelajar-pelajar asing lainnya. Bagaimana menurut lu tentang orang-orang yang mempunyai anggapan bahwa dengan lo ber-PPI itu mengganggu proses integrasi lo? Banyak orang yang memang berpikir seperti itu, but gue nggak pungkiri. Dan emang dampaknya juga adalah bagi orang yang nggak bisa membagi waktunya dan membagi prioritasnya, dia nggak bakal banyak dapat hal, terutama exposure dengan orang-orang asing gitu. Tapi menurut gue tuh kembali lagi ke orangnya. Ini jawaban klasik tapi betul. Bagaimana kedepannya lu mempunyai visi terhadap karir lo, diri lo, dan koneksi lo gitu. Kalau buat gue pribadi, karena gue belajar politik dan gue memang akan berkarir di Indonesia, jadi PPI adalah jalan tepat buat gue. Tapi kalau misalkan buat teman-teman lainnya nih yang kedepannya kayak misalkan, oh gue mau keluar negeri nih supaya gue bisa berkarir di luar negeri, lalu kemudian gue balik dan membangun sesuatu di Indonesia, ya udah jangan terlalu aktif di PPI misalkan, tapi aktiflah dengan orang-orang yang bisa kedepannya memberikan pekerjaan lo selama di luar negeri. Itu benar-benar lo harus tahu tujuan lo seperti apa. Kalau gue memang dari awal tuh gue udah tahu gitu bahwa gue akan balik ke Indonesia. Ya hal-hal simpel yang gue kangenin nggak ada di luar negeri. Pecel ayam misalkan, itu kan menyiksa. Pasti lu ngerasa lah buat teman-teman sekarang mungkin juga apa namanya kayak taking pecel ayam for granted. Nanti kalau teman-teman udah ke luar negeri itu akan sangat dikangenin sih. Gitu hal-hal simpel. Tapi ya tergantung sekali lagi sama orangnya. Bagaimana kedepannya dia punya visi untuk berkarya. Gitu buat jawaban gue. Ya, oke, nyeletuk aja nih gara-gara lo mention pecel ayam ya. Gue mau pesan aja ke teman-teman yang di Indonesia, terutama yang di Jakarta nih, teman-teman jangan take soto Betawi Haji Mamat atau sop kaki kambing for granted ya guys. Please, itu bener-bener priceless banget. Bener kan? Karena lu nggak bisa dapetin tuh di luar negeri gitu loh. Lu akan kangen banget. Kecuali kayak gua dulu, mau nggak mau masak sendiri. Betul. Atau enggak ada triknya juga nih, setiap ada teman yang datang ke kota lo atau ke negara lo titip sesuatu, itu gue at least Bener. tiap berapa ya 3 bulan sekali tuh ada aja stok sambal belibis baru dateng, sambal ulek burudi, apa sambal burudi, gudeg yujum gitu ya. Ya itu pinter-pinternya lo aja kan. Tapi memang Ya. itu yang mesti disiapkan dari sekarang gitu loh. Supaya lu tahu ke depannya gimana kan. Ya. Nah, ngomong-ngomong makanan juga nih, sebetulnya lu sedikit ngebahas, dikit banget nih ngebahas di buku lo. Uh, lu sempat cerita di buku lo tentang pertemuan lu dengan Bang Naban yang sempat kerja yang sempat jadi pelajar di Belgia. Dan ketika lo kontak Bang Naban ini, dia udah balik for good ke Indonesia dan beliau tinggal di Malang pada saat itu. Dan lo lucu banget nih, lo sempat nulis, mengapa mengejar Bang Naban hingga Malang? Satu, apa ya tentunya lu bisa tanya banyak hal tentang experience dia kuliah di Belgia, tapi yang paling penting justru dengan lo punya kontak langsung ini lo bisa ngobrol gimana caranya lo beli bumbu dapur daging halal sama Indomie di Belgia. Sepenting apa sih buat lo bumbu dapur daging halal dan Indomie di Belgia, Kres? Kalau jujur aja sih kalau misalkan menurut gua tuh penting banget ya. Karena gua akan tahu bahwa gua nggak akan beli makanan setiap hari gitu loh. Karena lu bayangin dulu aja ya zaman gue di Belgia dan mungkin nggak banyak berubah sekarang di Perancis juga ya Betari ya dan teman-teman lainnya. Itu mahal banget sekali makan tuh at least we could spend around 15 euro sama minuman. Betul. Itu kalau sekali makan. Kalau 2 kali makan per hari berarti lu keluar 30 euro dikali 30 900 euro. Itu lu keluar buat makan doang. Yang mana kalau misalkan lu masak itu tuh bisa much cheaper than that gitu kan. Kayak seminggu cuma keluar mungkin 50 euro. Yang mana dikali 4 sama dengan 200 euro. Gitu kan. Itu udah seperempatnya lah dari yang kalau kita keluarkan kalau kita beli makan terus gitu. Dan ketika gua tahu dari awal, at least gue bisa mempersiapkan, oh berarti di luar negeri itu di Belgia, banyakkan tuh bumbu-bumbu instan yang menggunakan bahan dasar ayam. Jadi gue belajar lah di Indonesia untuk bikin ayam goreng misalkan. Jadi gue kedepannya tuh kemarin berpikirannya kayak oke, kalau misalkan emang gak ada makanan gue bisa survive gitu. Kalau daging halal sih buat gue pribadi semuanya halal gitu untungnya. Tapi buat teman-teman yang lainnya kan, karena kan gue juga nggak mungkin dong egois menulis apa namanya perspektif cerita dari gue doang. Gue mesti mikirin teman-teman lainnya juga. Itu penting banget buat diketahui karena setelah gue di Belgia jauh banget teman-teman, lu mesti nyari daging halal tuh jauh gitu loh.
nggak ada di setiap supermarket. Iya. Wah, Itu sulit gitu bang. gue jadi merasa beruntung banget sih karena populasi Muslim di Perancis kan sebenarnya cukup besar ya. Jadi memang sekarang tuh sebetulnya daging halal mudah banget dapatkan untuk setiap ke supermarket besar kecil pasti ada aja walaupun nggak banyak pilihan tapi selalu ada minimal ayam atau daging sapi halal. Jadi berarti gue nggak bisa take daging halal for granted juga ya di sini karena ternyata jauh lebih sulit di Belgia. Iya, maksudnya kayak gitu yang mungkin nggak akan diketahui gitu loh, bahwa hal-hal yang kecil itu nggak diceritakan tuh mungkin buat lo sekarang nggak penting, atau buat teman-teman kayak ya udahlah ya, maksudnya kayak pasti ada lah ya, karena kan tau juga di Indonesia banyak gitu loh misalkan. Tapi Di enggak, mana-mana di Indo. cuman ketika lu di luar negeri tuh nggak sama sekali, dan itu lu kalau nggak tahu dari orang dan lu nggak tahu sebelum lu berangkat, menurut gue tuh kan jadi sesuatu hal yang sangat disayangkan, yang mana waktu lu bisa dipakai untuk hal yang lain gitu kan, pas lu lagi di luar negeri gitu. Hmm. Crash, Hmm, Belgia hmm. selain coklat. Cerita dong. Siapa tahu teman-teman yang denger nih teman-teman lagi di bangku SMA atau SMP lagi mikir, aduh kayaknya aku mau kuliah nih kayak ke luar negeri. Siapa tahu dengan cerita lo nih, mereka jadi pingin nih ke Belgia juga. Coba cerita deh ke teman-teman kita yang lagi mau bertanya-tanya mau milih negara mana. Belgia selain coklat tuh ada apa aja sih, Kres? Oke, gue akan cerita supaya imbang ya. Kita kan akademisi nih, jadi harus imbang dan objektif ya, tidak memilih nih teman-teman. Gue akan cerita yang bagus-bagusnya, dan pastinya kan jelek-jelek juga ntar ada. Jadi bagusnya Belgia adalah dia negara de facto Uni Eropa, as in um, capital city-nya gitu. Jadi ada yang namanya Uni Eropa di Brussels, NATO, dan banyak organisasi internasional lainnya. Brussels atau Belgia itu ibu kotanya Belgia, merupakan kota ketiga dengan embassy terbanyak di dunia selain New York dan Geneva di Swiss, yang mana merupakan headquartersnya dari UN. Ya, Dan Belgia itu sangat strategis. Dia itu merupakan negara yang nggak landlocked, tapi juga di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan kemana-mana nih, buat cari tahu negara lain ada apa, itu gampang banget dari Belgia. Dan murah banget, karena waktu itu gue ke UK aja, ke London, itu naik bus cuma 30 euro PP, bayangin. 450.000 pada zamannya. PP lo, naik bus lo, dan bisa naik bus. Bisa lewat Eurotunnel. Terus bisa dapat tiket murah kalau misalkan ke mana-mana gitu loh. Contoh nih, kemarin gue sempat ke Hamburg cuma bayar 8 euro. Bayangin coba 8 euro. Lebih murah daripada makan Chinese food di Brussels. Lebih murah daripada itu. Naiknya apa? Nah, teman-teman mungkin belum tahu. Ada maskapai low cost carrier yang namanya mirip sama Indonesia punya, yaitu Ryanair. Ryan ya, kalau di kita tuh Lion Air. Nah, mirip-mirip tuh. Nah, itu sering tuh dia kasih promo-promo. Kemudian bermasalahnya juga mirip-mirip ya. Jadi malah kritik nih. gue rasa sih bermasalahnya hanya keterlambatan doang sih. Sampai sekarang gue belum dengar masalah yang sangat serius seperti yang sayangnya kita alami pada Lion Air gitu. Tapi Ya, ya, what you paid for gitu kan pada ya zaman betul. itu gue. Jadi What you kayak ya udah, expect gue from 8 euro. iyalah yang penting ya udah murah bisa nyampe dengan selamat kan gitu. Terus apa lagi ya teman-teman nih? Belgia itu negara yang menurut gue tuh sangat membantu kita untuk bisa mengenal orang-orang yang nggak cuma tinggal di Belgia gitu loh. Karena dia tuh jadi hub bagi banyak jenis orang, pekerja misalkan, kemudian juga pengungsi, lalu misalkan organisasi internasional kayak tadi yang gue bilang. Jadi tuh kita bisa dapat banyak banget kesempatan sebenarnya untuk engage dengan mereka gitu. Kalau misalkan memang kalian fokusnya lebih untuk mempunyai hubungan dengan foreigner atau non Indonesian gitu. Nah, itu yang bagus-bagusnya kalau yang misalkan bisa jadi pertimbangan lah buat teman-teman untuk kuliah di Belgia. Tapi kalau misalkan kurangnya itu mereka sering strike atau sering apa namanya mogok buruh, Demo. Ya. demo, iya.
Jadi tuh banyak banget hobinya tuh mogok mulu gitu loh. Kayak apa apa mogok dan tuh apa ya sering kali tuh jadi masalah gitu bagi kita yang misalkan mau naik tram atau naik subway tapi mogok gitu. Jadi agak sulit gitu. Itu satu. Kemudian kalau teman-teman yang suka budaya, gue nggak menyarankan ke Belgia karena Belgia itu nggak punya budaya. Belgia itu sejarahnya, ini correct me if I'm wrong ya, adalah negara artifisial yang dibentuk oleh Inggris untuk menghalau Belanda dan Prancis masuk ke Inggris. Jadi mereka nggak punya budaya, nggak ada bahasa Belgia. Bahasanya tiga, ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis dan bahasa Belanda. Gitu. Tergantung daerah mana yang dekat dengan tiga negara tadi. Gitu. Kayak misalkan di Brussels, dia sebenarnya masuknya ke Wallonie secara de facto, tapi de jure-nya masuknya itu sebenarnya ke Flanders atau negara dengan state berbahasa Belanda gitu. Kalau Wallonia kan bahasa Prancis ya. Tapi kalau di NRW misalkan dekat Jerman tuh bahasa Jerman juga. Dan mereka tuh sering banget berantem untuk hal-hal yang nggak penting kayak misalkan nama jalan tuh harus banget dua bahasa kalau nggak ribut kalau nggak punya nama jalan gitu. Terus kemarin juga kasus teroris itu nggak ditangkap-tangkap karena yang ngurusin tuh kepolisian dari negara bagian Wallonie, tapi si terorisnya lari ke negara bagian Flanders jadi nggak mau diurusin. Kayak gitu hal-hal yang sebenarnya tuh menurut gua nggak terlalu signifikan ya itu Belgia. Jadi nggak ada budaya, nggak jelas gitu bahasanya apa. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa orang maksudnya gini, the presence of Indonesian itu penting, itu tuh akan sulit mendapatkan itu di Belgia karena cuma sedikit orang Indonesianya gitu. Tapi all in all, gue akan menyarankan untuk kuliah di Belgia karena sekali lagi menurut gue, apalagi orang-orang sosial ya, kalau teman-teman orang-orang sosial, exposure terhadap berbagai jenis orang itu sangat penting. Kemudian kesempatan travel dengan harga murah sangat penting. Kenapa? Bukan jalan-jalan, tapi bagaimana lu melihat negara lain. Bagaimana teman-teman tuh bisa melihat, oh orang di negara ini tuh karakteristik seperti ini. Gitu. Oh tempat-tempat yang kira-kira bermakna bagi mereka tuh seperti ini. Jadi kalian bisa dapat insight gitu. Dan bagaimana tuh kalian bisa melakukan banyak kesempatan tanpa bergantung pada orang Indonesia. Contoh Ya, misalkan, gue sempat dengar kasus nih buat teman-teman ya, orang yang kuliah di Indonesia, orang Indonesia yang kuliah di Australia, terutama negara bagian yang banyak orang Indonesianya, pulang-pulang nggak bisa bahasa Inggris, sama setiap hari di Indonesia gitu loh. Dan tuh gue akui sangat sulit karena gue setiap hari tiga bahasa. Once gue di cafe, gue istilahnya itu parler français. Ini mungkin kalau misalkan salah pronunciation tolong dibenerin ya. Jadi kayak bahasa Prancis, tapi yang gue tahu hanya bahasa Prancis cafe. And then gue kuliah pakai bahasa Inggris. Pulang di Indonesia apa bahasa Indonesia. Jadi tiga bahasa itu sangat apa ya menguntungkan buat gue karena gue tahu bahasa mereka, tapi nggak bisa fokus. Dan lo akan jauh lebih expert di bahasa asing ketika lo tidak menggunakan bahasa ibu lo. Pasti lo ngerti lah. Waktu di Lyon kan jarang pasti bisa bahasa Prancis kan. waktu baru nyampe, ya kebetulan jadi waktu gue nyampe di Lyon, itu ada semacam, apa ya, semacam ombak yang datang, jadi banyak gitu angkatan gue datang ke kota Lyon. Pada saat itu, bukannya mereka tidak bisa bahasa Perancis, gue pun di posisi yang sama saat itu, karena kita baru nyampe, bahasa Perancis kita masih masih belum sebagus gue bicara bahasa Perancis sekarang gitu ya. Tapi yang membedakan hasilnya adalah di tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya bahasa Perancis lo berkembang nggak kayak gitu Exactly. Tapi ya. kalau misalkan lu terus bergabung dengan orang Indonesia, ya pasti nggak berkembang dong, gitu kan. Sama Betul. seperti gue yang mengandalkan bahasa Inggris, gitu. Jadi kalau misalkan ngobrol sama orang yang berbahasa Perancis, ketika udah ngomongin hal di luar kopi, karena gue dulu barista atau kafe gitu, makanan segala macam, gue akan memakai satu kalimat pamungkas. Apa tuh? Akan tanya, parle anglais, kalau dia bilang atau artinya itu lu bisa bahasa Inggris gak? Kalau dia bilang no, gue udah kayak oke. Okay. Oke, jadi nih ada dua hal yang menarik perhatian gue. Tadi lo bicara uh, tentang bahasa Prancis, dan satu lagi lo bicara tentang strike. Karena budaya strike nggak hanya heboh di Belgia, tapi di Prancis itu udah jadi budaya. Nah, gue kayak ini menginspirasi gue nih. Mungkin di podcast berikutnya di mana gue yang diwawancara, gue akan ngebahas budaya Prancis nih. Jadi gue udah mulai promosi duluan nih ya, teman-teman.
Nah, Ya. ngomong-ngomong bahasa ngomong-ngomong bahasa Perancis nih, Kres. Untuk mengakhiri podcast kita nih, karena ternyata setelah kita kelaskan ngobrol, ternyata udah lama juga kita ngobrol, nggak sadar. Gue mau menutup podcast ini dengan main game sedikit nih sama lo. Jadi, gue sempat melakukan research nih sedikit-sedikit tentang beberapa kata bahasa Perancis yang susah di-pronounce-nya. Nah, gue mau ngecek nih, lo 2 tahun di Belgia, nyarep nggak nih di otak lo kata-kata bahasa Perancis ini? Boleh nggak gue tes, Kres? Gimana ya, susah nggak, gue kayak ya udah ini spesial banget ya buat teman-teman lain juga karena gue nggak pernah mau bahasa Perancis karena pasti belepotan. Oke deh, hit me. Oke, pertanyaan pertama ini semoga nggak terlalu sulit. Kan lo kerja di kafe, siapa tahu di kafe lo ngejual hal ini nih. Ada kue dessert dari dessert makanan penutup. Nah, ya itu makanan penutup dari Prancis yang namanya itu diambil dari kata yang berarti petir. Tahu nggak apa? Petir. Sih. Tapi coba kasih clue apa kira-kira kayak gimana bentuknya? Yang bentuknya tuh yang panjang, yang dalamnya itu biasanya ada rasa vanila atau coklat atau kafe. Depannya katanya. Eclair. Nah, hebat. 1 poin. Terus yang kedua nih, bahasa Perancisnya botol. Oke. Ya, oke. Ternyata nggak susah itu ya. Ini websitenya agak... Tolong dong, pakai Duolingo dong. Juga teman-teman mungkin tahu nih. Coba pronounce bahasa Perancisnya kodok. That I don't know. Oke, gue sebenarnya ribet nih kuis ini sebenarnya nggak penting banget. Gue kira bakal lucu, tapi ternyata jadi gue nemu website ini katanya ini kata-kata yang susah banget buat orang Perancis buat orang non Perancis disebutin, misalkan kayak kayak apa 3 3 itu trois susah nggak sih buat lo biar biasa dong, kayak gue hafal hitungan karena kan gue mesti ngitung kembalian kan kayak un, deux, trois, quatre, cinq gitu sih. Iya. Terus kayak misalkan untuk bilang kunci la serrure. Les clés? Iya, no. Lock, jatuhnya lebih ke lock bukan kunci. La serrure. I don't know. Gue bilang selalu kunci, kalau kunci nggak pernah. Gue nggak pernah kunci di apartemen, jadi gue nggak pernah pakai kata itu. Aduh, oke. Kres, makasih banyak ya, walaupun diakhiri dengan kuis yang ujung-ujungnya garing, tapi makasih banget buat waktunya. Dan seru banget sharingnya. Gue harap bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Dan gue harap lo bisa menyampaikan apa yang nggak bisa lo sampaikan di buku ini ya. Yes. Feel free to reach me through Instagram. Kalau mau tahu lebih banyak. Apa nih Instagram? Coba, kalau mau menghubungi Kak Kresna, mantan PPI Belgia, kemana nih, Kres? Kontak aja di @kresnasiagian, Kilo Romeo Double Echo, Sierra Hotel November Alpha, Sierra India Alpha Golf India Alpha November. Kresna Siagian. Udah hafal. Itu nama yang dipakai di KTP, tapi gue orang Batak kan, jadi gue pakai nama marga langsung setelah Kresna di media sosial. Semuanya sama kok. Oke, sip. Yaudah, makasih banget nih Kresna. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, sampai berjumpa di episode berikutnya. Dan berikutnya kita akan ngobrol sama penulis kita yang imut-imut, yang pernah kuliah di London, Gustika Fardani Yusuf Hatta. Dan ditunggu kehadiran teman-teman. Jangan lupa dengerin, jangan lupa follow Instagram Buku LPDP @buku_LPDP, dan follow gue juga di Instagram @betari_btari. Oke, makasih banget semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Bye-bye. Thank you.